Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermajlis di dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dimudahkan di dalam segala urusan dan hajat-hajat kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita di dalam iman dan Islam kita dan menjalankan syariat-syariatnya sampai nanti kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah ijarah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang jual beli dan juga khiyar. Ya, jual beli itu adalah akad perpindahan kepemilikan dua benda, baik benda dengan benda, ataupun uang dengan uang, ataupun uang dengan benda. Tapi itu intinya sama-sama terjadi perpindahan. Dan di dalam jual beli itu ternyata ada khiyar. Khiyar itu adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Kemarin ada khiyar majlis yang kita pahami, selama masih di majlis maka masih ada khiyar, dan khiyar itu tidak boleh dibatalkan. Khiyar itu tidak boleh dibatalkan meskipun dengan kesepakatan. Sesuatu yang kita beli, selama kita masih di majlis, meskipun sudah kita bayar, meskipun sudah serah terima, meskipun sudah deal, tetapi selama kita belum berpisah, masih di dalam satu majlis yang sama antara penjual dan pembeli, maka masing-masing pihak punya hak untuk nggak jadi deh. Itu punya hak. Itu namanya khiyar majlis, dan tidak bisa dibatalkan meskipun kita sepakati. Makanya sebenarnya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Kalau itu kok jual beli secara langsung, maka syarat itu batal. Akadnya sah tapi syaratnya batal. Ya, akadnya sah tapi syaratnya batal. Artinya kita bisa saja menuntut. Ini sama kayak misalnya begini, Pak. Walaupun ulama berbeda pendapat ya. Misalnya begini, di dalam pernikahan itu ada syarat-syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak misalnya, dan disepakati. Misalnya, Mas, sampean boleh nikahin saya, tapi syaratnya selama menikah dengan saya, sampean tidak boleh poligami. Terus kita sepakat, oke, deal, nikah kita. Nah, pertanyaannya Pak, pernikahan dengan syarat nggak boleh poligami, itu sah atau tidak? Pernikahannya ulama sepakat sah. Tapi pertanyaannya, apakah syarat itu tetap berlaku atau tidak berlaku? Pengennya apa Pak? Ya, ulama berbeda pendapat memang, tetapi kebanyakan ulama mengatakan syaratnya sah tapi pernikahannya sah tapi syaratnya tidak berlaku. Artinya setelah itu kok dia tetap mau nikah misalnya. Oke. Misalnya kok setelah kita nikah kemudian tiba-tiba poligami misalnya, itu tidak otomatis membatalkan akad nikahnya. Ya, bahwa setelah itu dia mau menggugat harus dengan satu kesepakatan baru atau satu tindakan baru. Artinya tidak otomatis. Misalnya, pokoknya saya mau menikahi kamu, tetapi kalau kamu tiba-tiba poligami, tiba-tiba nikah lagi, berarti hubungan kita, pernikahan kita sudah otomatis jatuh. Itu tidak sah. Nah, tidak sah yang seperti itu, atau otomatis langsung terpisah. Ini pernikahannya sah tapi syaratnya itu kemudian tidak sah yang seperti itu. Oke. Nah, itu tentang masalah khiyar, itu kemarin sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah ijarah. Ijarah itu kalau bahasa kita sewa menyewa.
Yang mana ijarah itu dari kata-kata ujroh. Ujroh itu artinya upah, artinya uang sewa. Nah, ijarah apa maknanya secara istilah adalah akdu muawadatin ala tamliki manfaatin bi'iwad, yaitu akad pertukaran atas pemilikan manfaat dengan bayaran. Nah, pertama, akad pertukaran. Akad pertukaran artinya di situ ada akad pasti dua pihak. Akad itu pasti dua pihak. Nah, pasti di situ masing-masing memberikan kepada pihak lain. Kalau dalam jual beli ini uang, ini barang. Kalau dalam sewa menyewa berarti ini uang, ini jasa. Yang mana nanti ada dua jenis jasa secara umum di dalam masalah ijarah. Satu adalah sewa menyewa benda, dua adalah sewa menyewa dhimmah. Dhimmah itu pekerjaan. Artinya saya sewa rumah, itu berarti sewa benda. Saya sewa mobil, itu sewa benda. Tapi saya sewa sopir, itu sewa jasa atau sewa dhimmah kalau dalam bahasa sewa pekerjaan. Ya, itu dua pengertian yang berbeda. Nanti ulama berbeda pendapat terkait masalah hukumnya. Ada sedikit perbedaan di antara dua jenis itu. Oke. Ala tamliki manfaatin, yaitu dalam rangka serah terima manfaat. Manfaat, bukan barangnya. Kalau jual beli, kita beli mobil, mobilnya menjadi milik kita. Tapi kalau sewa mobil, manfaat dari mobil itulah yang menjadi milik kita. Mobilnya masih milik si mustajir atau orang yang muajir. Muajir itu orang yang menyewakan. Baik. Bi'iwadin, dengan iwad. Dengan iwad itu artinya dengan upah, dengan bayaran. Karena kalau kita pinjam, kalau kita pakai mobil orang lain tetapi tidak perlu bayar, itu namanya pinjam. Dalam bahasa Arab namanya i'arah atau isti'arah. Itu pinjam meminjam. Nah, kalau sewa maka pakai iwad, yaitu bayaran. Oke. Kemudian yang berikutnya, landasannya apa? Landasannya pertama dari Al-Qur'an, itu surah Al-Baqarah 233 misalnya. Misalnya, wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan ketika kalian ingin menyusukan anak kalian kepada orang lain, fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, maka tidak masalah selama kamu membayarkan bayarannya itu dengan baik. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Oke. Nah, salah satunya adalah ada kasus masalah sewa menyewa persusuan. Jasa menyusui. Zaman dulu pekerjaan jasa menyusui itu Pak banyak. Nah, mungkin kalau sekarang masih ada itu di KTP adalah jasa menyusui kan ada tukang cukur, tukang nyusuin itu ada. Zaman dulu. Nah, cuman masalahnya zaman sekarang orang-orang lebih memilih ke yang praktis tapi tidak lebih baik. Apa itu, Pak? Susu formula. Itu lebih praktis tapi tidak lebih baik, karena memang pada saat itu Rasulullah ketika disusukan kepada siapa? Halimatus Sa'diyah itu di Taif. Jauh itu Pak, 100 kilonan mungkin dari Mekah. Ini kan luar biasa, harus berpisah dengan anak dan ibunya Rasulullah itu berpisah dengan Nabi Muhammad itu sekitar 4 tahun. Usia kecil sudah berpisah, bayangkan. Ini kan sangat-sangat luar biasa perjuangan gitu. Tapi itu jauh lebih utama, lebih baik, susu orang itu jauh lebih baik meskipun bukan ibunya. Meskipun bukan ibunya. Dan dalam pandangan mazhab Syafi'i terutama, apalagi kalau sudah cerai, ya di dalam surah At-Talaq itu disebutkan kalau seseorang sudah cerai, kemudian cerai dalam kondisi hamil atau mungkin sedang punya anak kecil, maka yang berkewajiban untuk menafkahi anak itu siapa? Yang berkewajiban menafkahi anak itu siapa? Bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Di mana-mana nafkah, kewajiban nafkah itu siapa? Bapak, bukan ibu. Nih, stigma sebagian orang juga salah nih. Entah yang laki, entah yang perempuan. Nih salah. Banyak perempuan yang takut bercerai dengan suaminya karena masalah anak. Wah, nanti kalau saya cerai gimana anak saya ini? Loh, cerai itu cuman perpisahan antara suami dan istri. Anak itu tetap masih anak bapaknya dan anak ibunya. Yang berkewajiban menafkahi anak siapa? Tetap bapak, meskipun sudah bukan suami dari ibunya.
Nah, begitu pula laki-laki biasanya kalau udah menceraikan istrinya itu ditinggal sama anak-anaknya, nggak dinafkahin lagi, itu salah betul. Bahwa istrinya sudah tidak perlu dinafkahin, istri, betul, istri nggak usah, bukan istri sudah, nggak ada kewajiban. Tetapi untuk anak jangan kemudian tinggalkan. Itu tetap menjadi kewajiban kita untuk menafkahi sampai dia kemudian bisa menafkahi dirinya sendiri. Nah, ini karena begini, perceraian itu satu hal yang tidak dikehendaki, tapi kadang itu adalah yang terbaik di antara yang ada. Nah, banyak perempuan misalnya sudah korban KDRT, suaminya tukang maksiat, nggak bertanggung jawab, tetapi tetap takut untuk bercerai dari suaminya gara-gara, padahal sudah terdolimi terus itu, terdolimi dan bertahan terdolimi supaya anaknya tetap bisa dinafkahin oleh bapaknya. Lah kalau cerai itu bapaknya tetap harus nafkahin, kalau tidak itu bisa dituntut di pengadilan untuk anak, bukan untuk istri. Istri sudah bukan istrinya lagi, sudah tidak ada urusan memang. Oke, ini kembali lagi itu hak dasar ya. Nah, maka ketika kemudian si istri ini sudah bukan istri tapi masih memiliki anak kecil bayi yang belum yang masih menyusu kepada ibunya, misalnya usianya baru 3 bulan udah cerai. Misalnya, kan masih nyusu itu anak. Nah, maka di situ mantan istri itu punya hak untuk meminta nafkah kepada suaminya, kepada mantan suaminya, kepada bapak daripada anak yang dia susui. Karena kewajiban menafkahi, menyusui si anak itu kewajiban bapaknya atau ibunya? Kewajiban bapaknya. Walaupun bapaknya nggak bisa nyusuin, kan gitu ya. Nah, tetapi karena yang nyusuin itu adalah bukan ibu, bukan suami, bukan istrinya lagi, maka dia tetap wajib untuk membayarkan nafkah. Misalnya berapa? 100.000 atau 1 juta per bulan, atau 1,5 juta per bulan, atau 2 juta per bulan misalnya. Monggo silahkan. Tetapi kalau memang fa in ta'asartum fasatudhi'u lahu ukhra. Tapi kalau nggak ketemu kesepakatan, misalnya suaminya bilang, "Oke, saya gaji kamu 1 juta per bulan." Nah, istrinya bilang, "Enggak, 3 juta per bulan." Lah, kelas kamu mah 1 juta cukup, kan gitu misalnya. Ini kan juga ada kelas-kelasan juga gitu misalnya. Enggak, pokoknya saya 3 juta. Akhirnya enggak deal tuh, Pak. Fasaturdi'u lahu ukhra, kata Allah. Ya sudah, cari saja susu yang lain. Wis nak, kita cari susu yang lain aja, kan gitu. Tapi itu adalah kewajiban suami. Itu aslinya seperti itu, Pak. Ini makanya jangan sampai kita ini sebagai laki-laki zalim kepada istri-istri atau mungkin mantan istri yang kemudian disuruh untuk menanggung anak-anaknya kita gitu. Nah, ini jangan sampai ya. Apalagi kemudian wah, kalau suami kok kena pelakor. Nah, ini jadi makanya muncul bahasa pelakor, Pak. Pelakor itu nanti anak-anak terlantar dan seterusnya. Nah, ini yang zalim ini. Jadi nggak boleh ngomongin nikah lagi, tapi nggak ngerti kewajiban sebagai suami itu apa. Ya kalaupun nikah lagi, ya tetap dia anak, ini istri, itu istri, ya sudah. Antar istri adil, antar anak ya semuanya juga sama. Anak dari istri pertama, dari istri kedua, ketiga, keempat itu sama semuanya statusnya anak. Dan anak itu ada mantan atau tidak? Tak pernah ada mantan. Istri ada mantan atau tidak? Istri ada, tapi anak tidak pernah ada mantan. Nah, ini makanya harus dipisah itu. Harus kita sadari bahwa ini adalah dua hal yang berbeda. Cuman banyak orang kayak menjadi satu paket, menceraikan istri sama dengan meninggalkan nafkahin anak-anaknya juga. Seolah-olah seperti itu. Sehingga kalau misalnya jenengan mau nikahin janda yang dia punya anak dan si anak itu masih ada bapaknya, itu waduh, tapi janda punya anak gini, wah, ntar ekonominya gimana, ntar nafkahin anaknya gimana, itu bukan urusan kita, itu urusan bapaknya dia. Kita nggak ikut bikin kok, tiba-tiba tanggung jawab, bukan begitu? Nah, yang menjadi tanggung jawab kita ya istri kita itu aja, si ibunya anak itu. Si anak itu bukan tanggung jawab kita. Sebenarnya seperti itu, tapi kan banyak tidak sesuai dengan. Makanya penting banget nih, Pak, masalah fikih pernikahan itu penting. Fikih pernikahan tidak hanya bagi mereka yang baru mau nikah, tapi justru malah kadang lebih banyak pentingnya untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri itu kalau sudah menikah. Karena kita jadi tahu betul, oh ini adalah kewajiban saya, oh ini bukan kewajiban istri saya. Maka kalau istri saya tidak melakukan itu, harusnya saya tidak boleh marah, wong memang bukan hak saya. Misalnya seperti itu. Kayak masak, kayak menyediakan makanan, itu bukan kewajiban suami istri itu, Pak. Itu kewajiban suami. Karena menafkahi makanan itu kewajiban siapa? Suami atau istri? Suami. Ya berarti suami yang wajib untuk makanan itu ya siap dimakan. Kalau beras itu belum siap dimakan, apalagi kok bentuknya masih duit. Itu namanya kita nyuruh istri untuk melakukan kewajiban suami.
Ini makanya kalau istri kok kemudian agak nuntut, agak cerewet, ya wajar, wong dia melakukan yang lebih dari kewajiban dia. Tetapi di sisi lain, istri kalau mau pergi harus izin sama suami, itu mutlak. Kalau kamu mau pergi, ya izin dulu sama suami, jangan sampai tidak izin. Dan izin itu benar-benar izin, Pak. Karena kadang izin itu tidak bermakna izin. Izin itu cuma pemberitahuan, bukan minta perizinan. Karena kalau minta izin tapi nggak diizinkan kok ngambek, terus apa makna dari izin? Izin itu kan harus punya opsi mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tapi kalau opsinya cuma saya mau pergi ya, harus diizinkan, itu bukan izin, Pak. Itu namanya ngasih tahu. Ini juga istri-istri juga harus paham nih yang hak-hak seperti ini. Apa saja hak dia, kewajiban dia kepada kita, dan apa saja kewajiban dia kepada yang menjadi hak istri kita, itu penting sekali untuk kita pahami. Tapi intinya, bahkan di sini menyusui saja itu dijadikan sebagai salah satu komoditi daripada persewaan, ijarah. Ini menjadi salah satu dalil nih, Pak. Dalam Al-Quran ada sewa menyewa persusuan dengan tentu konsekuensi-konsekuensinya. Kalau nyusu kepada ini nanti jadi mahramna, apalah segala macam, itu ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang berikutnya, landasan daripada ijarah ini adalah hadis Nabi riwayat Al-Bukhari. Misalnya, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'tal ladzi hajamahu ujrahu. Rasulullah melakukan hijamah, melakukan bekam. Kemudian Rasulullah memberikan uang atau memberikan upah kepada yang membekamnya. Nah, jadi bekam itu Rasulullah itu pernah bekam. Kemudian setelah bekam Rasulullah ngasih ujrohnya. Artinya ini sewa menyewa. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, a'tul ajrahu qabla an yajifa irquhu. Berikanlah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Tentu di sini menggunakan kata-kata yang balaghiyah, yang kita paham maknanya betul. Bukan berarti kalau Ustaz, kebetulan saya kerjanya di bawah AC terus nggak pernah keringetan. Nah terus gimana ngasih ujrohnya? Ya nggak seperti itu. Artinya jangan sampai telat. Memang sepakatannya per bulan ya per bulan. Tanggal 25 sampai tanggal 27 ya monggo silahkan. Jangan kemudian tanggal 5 baru kebayar, padahal janjinya tanggal 25 misalnya. Ini kan zalim di situ. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, ini hadis riwayat Bukhari, "Tsalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang aku merupakan khasmuhum. Aku merupakan lawannya. Besok aku akan menjadi lawan dia, kata Rasulullah, di hari kiamat. Wa andahum minhum rajulan istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Ya, ada 3 hal yang saya akan menjadi lawannya besok di hari kiamat, yang saya akan menjadi penuntut dia di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang nyewa orang lain, yang menyewa kepada orang lain, kemudian orang itu sudah menunaikan apa yang disuruh untuk dikerjakan, tetapi tidak kita bayar. Nah ini Pak, jadi besok jadi musuhnya Rasulullah itu apa? Orang yang sudah nyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu, sudah dikerjakan sesuai dengan pesanan, tapi tidak dibayar. Nah ini bahaya Pak. Besok di akhirat kita minta syafaat sama Nabi, malah jadi musuhnya Nabi. Ini kira-kira gimana nih? Ini jangan sampai nih terjadi seperti itu ya. Kalau kita sebagai orang yang terzalimi, maka ya itu pun kalau bisa jangan terjadi. Islam itu mengatakan, dalam satu hadis dikatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh ada kezaliman, artinya kita tidak boleh membiarkan terjadi kezaliman, dan kita sendiri juga tidak boleh menzalimi. Artinya Pak, kita terzalimi itu bukan posisi yang baik. Kita kalau bisa ngelawan, wajib ngelawan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah. Cuman wajib untuk melawan. Bukan kemudian ada orang pinjam duit, nggak dikembalikan, dan memang niatnya kabur, kita pun kemudian udah biarin aja deh, besok di akhirat aja. Padahal sebenarnya bisa, kalau kita kemudian agak maksa dikit itu bisa. Nah ini, jangan kemudian kita mikir, udahlah biarin ditabung saja menjadi pahala besok di akhirat, lumayan dia jadi joki saya di neraka besok gitu misalnya. Jadi ada Pak, joki neraka itu bisa ya. Kalau jenengan kok terdolimi banyak orang, insya Allah jokinya banyak besok gitu. Ya, kalau kita didolimi orang banyak, uangnya diambil, dirampas, di apa segala macam, itu besok yang jokiin di neraka banyak gitu. Jadi kita berbuat dosa yang kena dia berbuat baik yang merasakan, yang menikmati kita. Nah, kalau kita bisa cegah, itu wajib kita cegah. Tidak boleh kok kemudian kita membiarkan
Jadi orang terdolimi itu tidak masalah, yang penting jangan dolim. Oh, tidak bisa, kita pun tidak boleh terdolimi. Karena perintahnya adalah tolonglah saudaramu yang dolim ataupun yang terdolimi. Oke, kalau menolong orang yang menjadi korban itu satu hal yang sudah biasa kita lihat. Tetapi menolong orang yang mendolimi, Pak, pernah nggak? Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan biarkan kita punya adik kok dolim, kok kita diem saja kena kita, Pak. Ya, misalnya adik kebetulan dia kepala proyek atau mungkin dapat proyek dari desa gitu misalnya, kok kemudian ya ngambil muntet gitulah, yang harusnya harga sekian di markup dari sekian akhirnya jadi untungnya banyak segala macam. Tolong, Pak, orang itu sedang dalam posisi perlu ditolong, yaitu sedang mendolimi. Karena kalau orang terdolimi itu dia malah posisinya sakit sih sakit, tetapi dia diuntungkan besok di akhirat. Tetapi kalau yang mendolimi ini, kasihan nih, dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Itu dia sedang dikuasai oleh hawa nafsu dan setan. Wajib kita tolong. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini satu hal juga yang penting untuk kita lakukan. Baik, itu adalah dasar-dasar daripada Al-Quran dan As-Sunnah terkait masalah ijarah. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa ketentuan masalah ijarah. Satu, terkait pelaku akad. Pelaku akad harus mencakup dua hal. Satu adalah ahliyah, yang kedua adalah memiliki wilayah. Ahliyah itu ya harus balik, berakal, ya, dan punya kemampuan. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah itu punya hak untuk mentasarrufkan harta. Artinya gini, kita pinjem motor teman, di tengah jalan lagi kita pinjem, Mbak, tiba-tiba ada orang mau nyewa motor teman kita itu yang sedang kita bawa, yang mana kita tidak punya izin untuk menyewakan hal itu, kok kita sewakan, maka tidak boleh, itu haram hukumnya. Kenapa? Kita memang sudah balik, berakal dan seterusnya, tapi kita tidak punya wilayah, tidak punya kekuasaan. Wilayah itu artinya kekuasaan, Mbak. Nah, wilayah itu bahasa Arab, wali, gitu ya. Makanya kita juga mungkin di sini disebut wilayah juga. Wilayah itu daerah kekuasaan, yang mana motor itu bukan wilayah kita, bukan daerah kekuasaan kita, bukan sesuatu yang kita kuasai sehingga kita tidak boleh untuk melakukan apapun. Kita cuma dikasih hak untuk pakai, bukan untuk mentasarrufkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita dipinjemin sama orang, kita tidak boleh minjemin lagi kepada orang lain, karena kita cuma dikasih hak pakai, bukan hak milik atas manfaat itu. Beda ini, dua hal yang berbeda. Oke. Kemudian yang berikutnya, ijab qabul. Harus jelas ijab dan qabulnya. Nah, insya Allah kalau ini juga jelas ya. Paling contoh kalau ada sewa menyewa tapi ijab qabulnya nggak jelas itu, Pak, itu adalah ketika jenengan sedang parkir di minimarket, yang pas datang itu nggak ada siapa-siapa, pas mau pulang tiba-tiba prit. Nah itu akadnya nggak jelas itu. Coba kapan kita akad, kok tiba-tiba dia pas kita mau mundur kok ada yang narik, kan gitu, Pak ya. Habis itu prit gitu, kita nggak ngasih, kayak kita yang salah gitu. Padahal itu kewajiban kita nggak ngasih. Itu kalau disebut akad sewa menyewa, akadnya nggak jelas. Kapan kita akad? Apakah kita menghendaki ada akad itu? Apakah wilayah itu milik dia? Kan tidak juga. Ya, tetapi kalau kita katakan itu sebagai akad tabaruk itu artinya ya wis lah, kasihan saya kasih saja, maka ngasih itu tidak wajib. Maka kalau saya pribadi, pendapat saya adalah ngasih uang parkir di tempat parkir liar yang memang tidak seharusnya ada parkir, itu tidak wajib. Jenengan ngasih itu kebaikan jenengan, tidak ngasih itu tidak salah. Jangan kemudian merasa bersalah karena nggak ngasih. Karena memang seharusnya tidak, harusnya ya kok nggak ngasih sih, kan saya sudah bekerja, udah gini. Ya, pekerjaan Anda itu tidak saya minati, tidak saya minta, kok melakukan ya. Terima kasih Anda sudah menjagakan motor saya, sudah iniin parkir, terima kasih, tapi kan saya tidak pernah meminta. Ini juga perlu nih, Pak. Nggak semua orang yang kemudian sudah bekerja perlu mendapatkan uang, belum tentu, tidak berhak. Uang kerja kamu sendiri, kamu yang inisiatif, saya nggak pernah minta, nggak ada kesepakatan, kok kemudian melemparkan tanggung jawab membayar kepada kita. Nah, ini kan juga penting ini, Pak. Ya walaupun insya Allah ini satu hal yang kecil lah. Kalau yang gede ya sudah ketahuan dolimnya. Tapi kalau cuma 2.000 sih kayaknya kita orang baik-baik ya, Pak ya. Insya Allah ya udahlah, biarin lah, sedekah kan begitu ya. Cuman sedekah itu juga kepada orang-orang yang tepat juga perlu begitu, Pak. Jangan sedekah asal kepada orang juga gitu ya, karena
kadang kita lebih memprioritaskan orang yang di pandangan kita itu kayak lebih memprihatinkan, tapi sebenarnya di sono ada lebih orang yang memprihatinkan lagi. Ini kalau cerita, Pak, jenengan ngasih uang 5.000 kepada peminta-minta, itu dia akan berterima kasih. Tapi jenengan ngasih uang 5.000 kepada misalnya siapa? Petugas bensin itu, Pak. Petugas bensin itu yang kemudian ini kan, misalnya kita beli bensin 45.000 tapi duit kita 50.000. Terus pas masuk ngasih kembalian, udah Pak, nggak usah 5.000-nya, ambil aja. Itu dia terima kasihnya jauh lebih tulus dibandingkan yang minta-minta itu, Pak. Artinya apa? Bisa jadi dia lebih butuh, tetapi dia perwiro kalau bahasa Jawa. Dia itu menjaga diri, menjaga izahnya, supaya nggak meminta-minta. Sedangkan yang ini memang meminta-minta, nothing tulus. Kalau nggak dikasih ya udah, dikasih alhamdulillah, syukur gitu. Ini dua hal yang berbeda ini. Makanya kadang memberikan sesuatu pun itu kepada orang yang lebih tepat itu penting. Jangan terlalu kemudian hanya karena tidak sempat, ya udahlah yang minta dikasih. Ya perlu juga kita memperhatikan siapa, bisa jadi adik, saudara, tetangga yang ternyata jauh lebih butuh dan lebih berhak mendapatkan kebaikan kita, tapi malah kita salurkan kepada orang yang tidak lebih butuh hanya karena dia meminta. Oke, ini satu hal. Kemudian yang berikutnya, terkait manfaat. Ada beberapa hal terkait manfaat yang perlu kita perhatikan. Satu, yang menjadi objek akad itu adalah manfaatnya, bukan barangnya. Ya, kalau sewa menyewa mobil, mobilnya masih menjadi milik dia, manfaat mobil kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya itu harus sesuatu yang halal penggunaannya secara syariat. Maka kalau tidak halal, tidak sah. Contohnya apa? Prostitusi. Itu jasa, Pak. Itu jasa. Masing-masing menikmati manfaatnya. Tetapi apakah halal? Tidak halal, maka tidak sah. Atau mungkin apalagi operasi plastik yang tidak diperkenankan, itu juga bermasalah. Atau mungkin apalagi, Pak, menjadi kurir narkoba, itu bermasalah. Tapi kan saya cuma nganterin doang, Ustaz, saya nggak make gitu. Itu tetap saja salah, karena membantu kemaksiatan. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau kurir ojol yang kemudian nganter barang yang haram, entah minuman keras, entah babi, entah makanan yang dari babi dan seterusnya, itu hukumnya boleh apa enggak? Dia mengantarkan, Pak, boleh atau tidak itu? Ojol mau mengantarkan babi, ya, boleh atau tidak? Nah, tapi haram atau tidak itu babi? Babinya haram, tapi tetap yang ngantar tidak ya? Kan yang ngantar enggak, tapi kan babinya dipakai untuk haram. Nah, ini ada dua pandangan ulama. Ya, atau mungkin bisa nanti di breakdown lagi jadi tiga. Yang satu adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan tidak masalah. Kenapa? Karena ngantar doang. Belum tentu babi itu nanti digunakan untuk sesuatu yang haram. Belum tentu. Kita juga nggak tahu itu. Meskipun yang kita antarkan adalah makanan babi, tapi siapa tahu ini cuma buat contoh, ngasih pelajaran, ini loh model yang haram, kan bisa jadi juga. Walaupun itu husnudon yang agak maksa. Tapi karena memang tidak ada sangkut pautnya, ya sudah. Tapi jumhur ulama mengatakan itu hukumnya haram jika sang pengguna itu adalah orang Islam yang haram menggunakannya. Misalnya kita tahu yang diantarkan itu orang Islam, artinya kita mengantarkan kepada orang Islam dan itu berupa minuman keras, maka nggak boleh kita nganterin kepada dia, karena minuman keras bagi dia itu pemanfaatannya hukumnya haram. Tetapi kalau kita antarkan kepada non-muslim, maka nggak masalah. Kenapa? Karena minuman keras bagi non-muslim itu tidak haram. Jadi ini adalah sesuatu yang haram buat kita dan tidak berhak untuk kita miliki, tetapi untuk non-muslim itu berhak dimiliki dan harus dihormati. Artinya begini, Pak, jenengan main ke rumah teman, di situ ada botol-botol minuman keras banyak, jenengan jatuhin 3 biji secara tidak sengaja, maka jenengan tidak wajib untuk ganti. Kenapa? Karena barang itu memang tidak legal dimiliki oleh seorang muslim. Artinya dia pun tidak legal, sehingga kalau kita merusak itu bukan, ibaratnya kita tidak merusak harta yang legal. Tetapi kalau jenengan main ke teman yang Kristen atau yang non muslim, kemudian di situ ada minuman keras berjajar, kok jenengan mecahin 3, maka wajib ganti. Kenapa? Karena bagi mereka harta itu legal. Paham, Pak? Sampai di sini, Pak. Nah, jadi tergantung siapa yang akan menggunakannya itu. Oke, itu yang kedua. Nah,
Salah satunya adalah juga misalnya punya hotel, kemudian hotel itu dipakai untuk prostitusi. Boleh atau tidak, Pak? Kalau kita tahu tidak boleh itu. Nah, kalau kita punya kos-kosan, sama, kalau untuk prostitusi nggak boleh, jelas. Tapi kalau misalnya kebetulan yang nginep di kos-kosan kita itu adalah seseorang yang mana kadang dia juga suka maksiat di dalam kamar tersebut, tetapi ya itu bukan profesi dia kebetulan kadang undang pacarnya ke situ terus melakukan itu dan seterusnya, bukan sebagai tempat usaha, bukan sebagai tempat yang ibaratnya dari awal niatnya untuk itu, maka ya ini di luar kendali kita. Meskipun kita amar ma'ruf nahi mungkar tetap wajib. Ya, makanya di beberapa kos-kosan atau kontrakan di Jakarta itu sebagian, apalagi yang masih milik orang Betawi gitu, Pak, biasanya gitu. Ini yang tinggal bujang atau enggak? Oke, bujang. Kalau bujang tinggalnya masih apa? Nah, dan seterusnya. Itu agak diinterogasi itu, Pak. Kalau bujang kok sudah agak tua tapi belum nikah, itu biasanya nggak dikasih. Kenapa? Khawatir ntar aneh-aneh, nggak usah, dengan daripada ribet apa segala macam. Itu jauh lebih baik kalau bisa. Cuman kan kadang kita juga agak susah, apalagi masalahnya nggak laku-laku kalau dikasih syarat seperti itu misalnya. Ya selama tidak digunakan untuk prostitusi maka nggak masalah. Meskipun dia juga kadang maksiat di situ, siapa yang bisa kontrol? Kan begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya, manfaat atau jasa dapat digunakan dan dinikmati oleh penyewa. Ya, jadi harus bisa dinikmati, harus bisa kemudian dimanfaatkan. Maka kalau barangnya rusak ya sewa menyewanya jadi batal. Mau sewa mobil, pas ternyata di starter, lah jebol mesinnya. Akhirnya ya sewa itu gagal, antara gagal atau harus diganti unit dan seterusnya. Artinya ya harus bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian yang keempat, jenis manfaatnya harus jelas dan diketahui hingga tidak menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak. Artinya misalnya sewa rumah, oke, listrik sama air siapa yang nanggung? Oke, terus rumah ini apakah boleh direnovasi? Kalau boleh direnovasi sejauh mana? Apakah cuma catnya saja atau tata ruangannya juga boleh? Ini yang triplek boleh tapi yang tembok nggak boleh misalnya, monggo silahkan. Oke, apakah mejanya ini bisa digeser apa segala macam, monggo silahkan. Itu disepakati saja. Pemanfaatannya bagaimana? Dan juga harus menjaga sesuai dengan pemakaiannya itu harus wajar. Artinya gini, nyewa mobil sedan itu dipakai untuk apa, Pak? Untuk ngangkut orang. Kok tiba-tiba dia pakai untuk ngangkut kambing, maka salah dia. Kalau ngangkut kambing ya pakai mobil pickup, jangan nyewa mobil sedan, kan itu juga penting gitu. Oke, kemudian masa penyewaannya juga harus jelas. Itu sampai kapan dan seterusnya, meskipun sewa rumah itu juga ada horornya itu, Pak. Misalnya sebulan 2 juta. Sebulan itu berapa hari, Pak? 30? 31? 29? 28? Kan bisa jadi itu. Kan bisa itu semuanya. Tapi kan sewanya tetap sama tuh, Pak. Ya sudah, itu satu horor yang oke lah, insya Allah nggak akan sampai berselisih gitu. Jadi tidak masalah, itu horor yang yasir. Kemudian yang berikutnya terkait ujroh. Untuk masalah ujroh ini, maka harus sudah jelas sejak awal bahwasanya ini adalah harganya sekian. Harus sudah jelas. Tidak boleh kok kemudian tidak jelas. Sebagaimana dalam suatu hadis riwayat Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW pernah naha anistijaril ajiri hatta yubayyin lahu ujrohu, melarang sewa menyewa sampai dia menjelaskan berapa upahnya. Artinya kalau upahnya kok tidak jelas maka tidak sah. Ya ini persis sebagaimana dengan jual beli. Pertanyaan berikutnya, di masa sekarang itu banyak sekali sewa menyewa yang harganya itu floating. Ini kalau dalam jual beli jelas ulama sepakat tidak boleh. Ya, misalnya jual beli rumah kreditnya 15 tahun. Harganya harus fix berapa? Oke, ini kalau tunai 1 miliar, kalau kredit 15 tahun berarti 2 miliar. Ya 2 miliar. Ditotalkan per bulannya kali 15 tahun itu totalnya adalah 2 miliar. Tidak boleh kok kemudian kalau totalnya kita belum bisa ngitung, tapi yang jelas per bulan selama 5 tahun pertama sekian, 5 tahun berikutnya nanti floating, tergantung suku bunga dan seterusnya. Tidak bisa. Kalau untuk masalah jual beli tidak bisa. Tapi kalau sewa menyewa, ulama beda pendapat. Misalnya, Pak, biasanya ini untuk sewa benda yang lama, nyewa gedung perkantoran selama 15 tahun. Boleh nggak kalau misalnya dibikin harganya tuh terminan. Oke, 5 tahun pertama kita sepakati 1 tahunnya itu 500 juta.
deal. Nah, saya nyewanya 15 tahun, tapi 5 tahun kedua itu kita lihat berapa kenaikan harga, entah NJOP, entah berdasarkan acuan emas, entah berdasarkan aturan suku bunga. Itu sebagian ulama membolehkan. Karena dengan aturan yang dengan prosentase yang sudah jelas, meskipun nanti hasil akhirnya belum ketahuan, tapi jelas acuannya apa. Misalnya, pokoknya 5 tahun yang kedua itu kita sepakati kenaikannya berdasarkan kenaikan NJOP. NJOP-nya naik, harganya naik, NJOP-nya turun, kita turun. Dan itu kan NJOP kan sama-sama tidak tahu, tapi dianggap sama-sama jelas persentasenya sekian dari apa yang disepakati. Paham nggak Pak sampai di sini? Ada ketidakjelasan. Nah, sebagian ulama mengatakan ya tetap itu tidak jelas. Tetap tidak jelas, maka tidak boleh. Ya sudah, kalau kayak gitu sepakatnya 5 tahun saja. Besok 5 tahun berikutnya tinggal disepakati lagi aja, akad baru lagi aja, selesai, kan gitu. Ini lebih enak. Tapi beberapa aturan, kalaupun yang langsung saya pokoknya 15 tahun nyewanya, oke, berarti 5 tahun berikutnya, 5 tahun pertama dibayar dengan tunai, jelas. 5 tahun berikutnya tidak boleh disewakan kepada orang lain karena sudah terikat, tetapi harganya boleh disepakati berdasarkan tadi acuan-acuan yang disepakati yang kira-kira akan jelas antar keduanya. Artinya bisa diakses oleh keduanya. Baik. Kemudian yang berikutnya, kewajiban orang yang menyewakan itu satu adalah memastikan manfaatnya itu bisa digunakan, sehingga nanti begini Pak, lagi nyewa mobil kok di tengah-tengah jalan bannya pecah, bukan karena kesengajaan, bukan karena keteledoran daripada si penyewa, maka itu adalah tanggung jawab orang yang punya mobil, orang yang menyewakan. Kecuali kok kemudian dia yang memang nabrak terus pecah, ya oke, itu tanggung jawab si orang yang menyewa. Tetapi kalau lagi jalan biasa kok dengan kecepatan yang rata di jalan yang normal kok pecah, ya berarti itu memang lagi apes saja. Memang itu adalah musibah untuk si pemilik mobil, bukan orang yang menyewakan. Atau lagi pakai mobil kok kemudian dicolong sama orang, ya sudah, itu memang yang apes bukan yang nyewa, bukan dia yang tanggung jawab, tetapi yang pihak si pemberi sewa. Lagi nyewa rumah tiba-tiba bocor gentengnya, bukan karena faktor orang yang menyewa, maka yang wajib memperbaiki adalah orang yang punya rumah. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, muajir juga bertanggung jawab atas cacat atau kekurangan pada manfaat jasa yang diberikan pada penyewa. Nah tadi, satu yang wajib mengganti dia, yang kedua, kalau ternyata lagi nyewa setengah hari, sewanya 12 jam, baru dipakai 6 jam kok sudah bocor, maka dia wajib mengganti mobilnya supaya kemudian dia bisa pakai 6 jam berikutnya. Ya antara diganti atau dipotong, ini pakai khiyar Pak, khiyar aib. Ya antara kemudian dilanjutkan atau ya wis saya tak 6 jam saja, sisanya saya tak potong ini aja, potong harga saja. Yang harusnya 12 jam 500.000, ya sudah saya tak bayar 250.000, tapi 6 jam saja, ya sudah cukup, ini rusak, ya sudah saya kembalikan. Itu monggo, itu boleh. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, kewajiban orang yang menyewa adalah satu, membayar sewa itu. Yang kedua adalah wajib menggunakan sesuai dengan syariat atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jadi tidak boleh menggunakan lebih dari kesepakatan yang ada. Meskipun kesepakatan itu disepakati atau disepakati secara tidak tertulis Pak. Ya kayak tadi, pinjam sewa mobil sedan S-Class gitu misalnya, atau Camry gitu, kok malah dipakai buat bawa kambing, itu satu hal yang tidak normal. Maka kalau terjadi kotor apa segala macam di situ, itu berhak nuntut orang yang kemudian menyewakan, meskipun tidak disepakati sejak awal. Mana kan nggak ada aturannya, itu satu hal yang normal. Bawa kambing jangan pakai S-Class Pak, bawa kambing ya pakai pickup, kan begitu. Nah ini satu hal yang seperti itu kurang lebih ya, harus penggunaannya juga yang normal, yang sesuai kesepakatan, baik kesepakatan tertulis atau kesepakatan yang tidak tertulis lah, kurang lebih seperti itu. Baik, ini masalah ijarah, yang mana ijarah ini nanti dipakai untuk beberapa alternatif di keuangan modern. Salah satunya adalah alternatif untuk memiliki rumah, untuk KPR rumah, namanya ijarah muntahiyah bitamlik,
IMBT. Insyaallah kapan-kapan kita akan bahas IMBT itu seperti apa. Baik, mungkin cukup itu dari saya untuk materinya pada kesempatan hari ini, dan karena sudah jam 1 lebih nih, mohon maaf, maka kita akhiri saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di lain waktu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita kepada ilmu yang manfaat. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mendapatkan harta yang halal, yang berkah dan yang banyak ya Pak ya, insyaallah. Dan semoga kita semuanya disehatkan selalu, diistiqomahkan selalu, dan semoga kita semuanya tetap bisa menjalankan syariat-syariat agama dengan mudah, dengan senang, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.